hadapan di hadapan Hadir Syekh bersama Al-Fatihah. Yang mulia para staf khusus dan Syekh, khususnya yang telah menyampaikan ini Allah, dan untuk kita semua para pecinta jiwa. Selain amalan-amalan pokok, yaitu DKM, zikir, pengetahuan, pengetahuan, sholat sunnah, DKMS, ada beberapa kebiasaan dari ahli sisilan yang selalu diamalkan terus itu, dan kebiasaan ini yang menjadi rahasia kenapa setiap ahli sisilan di setiap masa hidupnya itu sugih. Sugih itu bukan dalam makna materi saja, tapi juga dalam urusan jembar makna. Jadi kaya benda dan kaya hati. Di antaranya ada 5 kebiasaan bangsa Arab, yang kebiasaan ini adalah kebiasaan yaitu apa? Yang sampai hari ini sering beliau lestarikan, dan itulah yang menjadi jalan membuka dan melancar rezeki. Dan rezeki ini tentu saja bukan hanya semata soal materi, bukan sesuatu yang dohir saja, tapi yang bersifat batin. Ada yang bersifat rezeki material, ada yang spiritual. Nah, jadi ada 5 kebiasaan membuka dan melancar rezeki. Nomor 1, kebiasaan dari Tuhan saya, dan inilah yang pertama kali ketika berguru kepada Abah Anos belajar dari Abah, yaitu apa? Menjadi pribadi yang pandai berterima kasih. Amalan pokok mengucapkan terima kasih itu tentu saja zikir. Ekspresi atau amaliyah syukur tertinggi adalah zikir. Namun dalam kehidupan sehari-hari, karena sahabat sepanjang kebersamaan dengan beliau itu sangat ringan dan proporsional kalau mengatakan terima kasih. Karena ya gurunya Abah itu guru yang pandai berterima kasih. Sangat ringan sekali dari lidahnya itu keluar kata terima kasih, atau terima kasih. Ringan sekali mengucapkan. Dulu mas belum dijasakan alhamdulillah ucapan-ucapan syukur dari lisan beliau dalam beragam bahasa, sering pakai bahasa Arab, pakai Sunda, bisa ringan sekali mengaturkan terima kasih. Nah, bukan hanya
sekedar mengucapkan. Sikap jiwa selalu berterima kasih itu sering dalam berbagai kesempatan disampaikan, yaitu sikap jiwa menerima yang ada. Jadi kebiasaan beliau itu dari dulu menerima yang ada. Karena rahasia dari menerima yang ada itu akan datang yang belum ada yang tidak. Kebiasaan beliau adalah mensyukuri yang beliau punya. Syukuri ada yang beliau punya, karena itulah rahasia akan datang yang belum dia punya. Sejak beliau berguru kepada bangsa, beliau bukan seorang yang berlimpah, tapi seringkali beliau menyampaikan, coba menerima kasih hal-hal yang sedikit, baik uang apa saja, karena menerima kasih yang sedikit itu adalah pintu untuk datang yang banyak. Dan itu sikap jiwa yang tidak mudah. Kalau lagi sedikit, terima kasih yang sedikit itu kayak gampang mengucapkannya, tapi komplain dia terjadi antara isi rekening dengan jumlah PIN masih banyak jumlah PIN begini. Seperti sederhana itu kebiasaan menerima kasih yang sedikit. Tapi kita semua ketika mengucapkan terima kasih atau menerima kasih yang sedikit, jangan ada harapan supaya datang yang ketika berterima kasih sedikit. Terima kasih. Ini nomor satu apa? Kebiasaan itu. Orang menjadi pribadi yang pandai berterima kasih. Ingat, setiap bantuan, setiap uluran tangan dari siapa aja beliau sering teruntai kata-kata. Karena itu adalah ekspresi dari sikap jiwa suci. Dan setiap ahli motivasi di seluruh dunia, prasarat untuk keberlimpahan itu adalah gratitude, bahasa Inggris nama. Gratitude itu adalah sikap jiwa suci. Jika seseorang ingin hidup berkelimpahan, bisa jadi berkelimpahan dari setiap material, bisa juga enggak. Tapi kalau pengen punya rasa keberlimpahan, merasa cukup, maka prasyaratnya adalah punya sikap. Nah, untuk membentuk itu tentu saja amaliyahnya. Yang kedua, kebiasaan yang sering ditularkan dari beliau ke saya adalah kebiasaan beliau. Yakinlah, waktu itu tuh kalau saya tuh nggak punya duit lah, nggak banyak duitnya. Sering dari cerita-cerita itu dari Iwan ketika masa-masa peralihan kemursidan. Jadi beliau itu seringkali mengongkosi para pejuang balik yang memang untuk syiar tentang revolusi. Jadi kebiasaan beliau itu adalah memberi saat keadaan dirinya juga pantas untuk dibeli. Makanya saya sampaikan, ya, ngasih ketika ada mah biasa, sodakoh ketika ada itu mah biasa. Tapi sodakoh ketika tidak ada itu luar biasa. Istimewa lagi adalah pinjam duit untuk
keadaan kesempitan. Lalu apa hubungannya dengan ini menjadi rahasia pembuka dan pelancar itu? Nah ini dalam teori ilmu motivasi atau medan energi, ketika kita memberi padahal situasi kita sedang tidak ada, kita sesungguhnya sedang reverse energi. Reverse energi itu apa? Membalikan energi. Maka ada istilah di dalam ungkapan para ahli motivasi ataupun ungkapan-ungkapan yang sering masuk di kalangan barat. The happiest are the giver. Orang-orang yang paling bahagia itu adalah orang yang memberi, bukan yang menerima. Orang yang paling bahagia itu adalah yang sering memberi. Jadi ketika kita nggak ada, tapi kita memberi, itu secara tidak langsung kita sesungguhnya mengubah medan energi ketiadaan menjadi keberlimpahan. Makanya saya coba dan meyakini bahwa mengeluarkan itu memasukkan. Jadi sistem akuntansi energi mengeluarkan itu memasukkan. Nah ini kebiasaan yang seperti mudah kedengarannya, tapi kebanyakan tidak. Yang ketiga, kebiasaan yang beliau sering tularkan dan kita saksikan sendiri, yaitu adalah beliau itu seorang yang itu saya bukan hanya bangun pagi, selalu bangun pagi dan selalu rapi. Bukan hanya rapi pakaiannya, tapi juga rapi dompet dan tempat beliau tinggal di kamarnya yang ada di jalan, rapi sekali. Kalau ada buat kamar khusus di atas, ataupun kalau lagi ke hotel, ya nginep di mana gitu. Pagi-pagi itu nggak pernah lihat beliau kos keblongan, pernah nggak lihat punya sahabat kos keblongan? Sarungan, belum mandi gitu, berantakan. Rezeki itu sangat bersahabat dengan kerapihan dan kebersihan. Nah kalau kita berantakan, kotor, nggak rapi, nah itu jauh tuh dari rezeki. Jadi mulai besok kalau merasa rezeki seret, nah bangun pagi-pagi itu udah mandi, udah rapi. Ya, kalau nggak punya jas ya pokoknya rapi aja, udah mandi gitu. Rumah udah tertata rapi, jangan kasur masih acak-acak. Lalu kotor, rumah tidak tertata rapi. Coba kebiasaan juga, lihat aja di Anwar sekarang. Di rumah beliau rapi, bersih. Nah, ternyata penarik rezeki itu adalah kebersihan dan kerapian. Keren nggak salah. Seumur umur belum pernah beliau kaos kutang pakai sarung gitu. Ada bawa kipas angin itu. Rapi. Nah itu kebiasaan berapa? Yang ketiga. Kebiasaan beliau yang keempat untuk kelancaran membuka dan kelancaran rezeki, yaitu yang ini sering disampaikan kepada saya adalah kebiasaan untuk mendoakan orang lain. Berapa juta orang yang dulu zaman beliau WhatsApp, bukan WhatsApp, SMS, atau yang datang, semuanya minta doa. Ada juga yang minta duit, ada. Nah, kenapa kita harus mendoakan orang lain? Kata beliau, mendoakan orang lain itu sebelum ijabah doa itu sampai kepada yang didoakan, maka ijabah itu ke yang mendoakan itu.
Jadi dimensi sosial doa. Kan kita seringnya kan kalau ingin rezeki Allah, aku kurangkan rezeki yang dulu. Seringnya untuk diri sendiri, betul kan? Coba sekarang mah kalau ketemu temen, ketemu saudara, ketemu siapa aja, doakan. Bos, sudah besok rezekinya lancar, rekeningnya ada yang transfer, utangnya ada yang bayarin. Doain siapa aja, kebiasaan mendoain karena ijabah doa sebelum sampai kepada yang didoakan, dia yang doain dulu. Nah itu kebiasaan korban, sering-sering mendoakan. Nah ini juga yang dikisahkan oleh wakil pemimpin beliau ya. Siapa? Hari ini beliau pernah berbagi cerita soal dahsyatnya nasihat sahabat. Beliau kan membangun menara 165 ya. Tahu yang di CBS Matebang yang itu. Nah itu ketika di awal-awal membangun itu mangkrak. Jadi investor atau orang-orang yang mau membangunnya itu tiba-tiba pergi, terancam gagal bangunan atau gedung 165. Nah beliau teringat dengan nasihat. Maka yang beliau lakukan adalah beliau pergi ke satu kawasan gedung di seberangnya. Kerjanya datang ke gedung orang dan mendoakan. Ketemu pemiliknya, Pak ini didoakan. Ada orang jualan bakso didoakan, jualan cilok didoakan. Semuanya ketemu orang didoain terus. Dan beliau menyampaikan kepada saya rahasia. Ya Allah itu dasarnya mendoakan orang. Dia tidak memilih, ya Allah mudah-mudahan merasakan itu cepat selesai itu. Tapi beliau ke seberangnya, ke gedung tetangganya yang belum dari beliau doakan. Dan itu hampir tiap hari dilakukan kepada pemiliknya, kepada kontraktor, kepada selesai. Dan tidak berlangsung lama. Proyek pembangunan gedung salah satu berikutnya. Siapa yang lagi bangun rumah dan gak jadi-jadi? Tetangga yang belum jadi rumahnya doang. Siapa di sini yang jomblo? Atau mau jomblo doain dia? Jangan kita yang berdoa ya. Temen yang jomblo kita doain coba bahkan cari jodoh itu. Wah itu kita ya dapat ijabah, dapat jodoh kita dulu sebelum dia yang kita doakan. Yang lagi terbit hutang, doakan teman kita yang di dalam orang ini. Mudah-mudahan cepat masukkan. Ada yang bayar. Sebelum lutas ya lunas, hutang kita dulu yang dilunasi oleh sisi. Percaya ini harus percaya. Ini kebiasaan beliau mendoakan orang yang beriman. Dan ini tadi juga disinggung oleh kebiasaan beliau adalah seumur-umur bersama 2012 entah dalam perjalanan di dalam dan luar negeri tidak pernah keluar dari lisannya ungkapan yang isinya ngeluh, aduh atau gimana, karena mengeluh itu seperti disampaikan beliau adalah sikap jiwa memprotes dan tidak menerima kenyataan. Itu adalah sikap jiwa kita menolak, tidak ridho terhadap kenyataan sedang kita alami. Nah, itu dulu. Dan itu adalah kalau pakai teori yang sering masyhur sekarang, law of attraction, kita sedang menarik energi negatif. Semakin kita menarik energi penolakan,
ada kenyataan itu, maka semakin kenyataan itu makin kuat, makin banyak kita mendatangkan hal-hal yang negatif. Maka cara mereversinya tadi selalu mengucapkan terima kasih, lalu dari memberi di saat kita juga sedang sempit, mendoakan orang lain, sekali taruh belakang kan. Jangan suka menceritakan masalah. Meskipun kadang-kadang kita yang lagi ngobrol ya kemana-mana, itu tidak. Bahkan di sosial media, ibu curhat, curcol. Ya. Jangankan kita menceritakan masalah, kata pengusaha jangan suka ingat penyakit tambah sakit. Jangan suka mikir masalah tambah salah. Jadi kalau badan merasa sakit, sudah, jangan diingat-ingat. Karena kalau ingat penyakit, makin banyak penyakit di hidup ini. Menarik penyakit-penyakit dalam hidup. Jangan mikir masalah tambah salah. Tapi kepikiran ya dikirim aja. Tadi banyakin dikit. Jadi 5 rahasia ahli sisi lain yang diamankan, diselesaikan oleh kepala saya itu bukan memperpanjang. Satu apa? Lupa. Pandai berterima kasih. Yang kedua, beri sebuah lagi sempit. Ya. Yang ketiga, ya, kita membiasakan bangun pagi. Bangun pagi jangan langsung main handphone. Duduk, ya, dan menyiagakan itu. Artinya, mengapa kita siaga gitu? Karena siap menyambut rezeki.